langsung mengenai di poin yang pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Nah, di sini kita coba mengambil karena SMP itu ada beberapa materi di Al-Quran pasti berada di semester awal, semester 1 ataupun semester 6. Di sini kita mengambil di kelas 7 semester 1 materinya ataupun temanya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, ada pun kerangka pembelajaran yang pertama memahami kita buat untuk prinsip pembelajaran yaitu mindful dan joyful. Nah, bagaimana joyfulnya? Joyful kita coba letakkan di pembelajaran yang awal yaitu di pendahuluan. Kita adakan SBK yang ringan-ringan. Nah, kita coba SBK-nya langsung mengarah ke materi. Di sini kita coba tulis yaitu game words. Words itu apa? Nah, kita coba lempar pertanyaan anak-anak saling bergiliran. Nah, itu kita buat menyenangkan mungkin. Oke. Nah, lanjutnya kita masuk ke kerangka pembelajaran yaitu memahami. Nah, di antara kerangka pembelajaran itu ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Perlu kita sampaikan bahwa pengalaman belajar. Oke, pengalaman belajar. Perlu kita sampaikan bahwa materi ini ada 3 pertemuan. Jadi ini kita ambil pertemuan ketiga. Boleh jadi untuk pengalaman belajarnya tidak full di sini karena dibagi menjadi beberapa pengalaman. Nah, untuk pengalaman pertama memahami, langsung kita eksplorasi. Nah, materinya kita sampaikan karena ini materi Al-Quran otomatis berkaitan dengan Al-Quran. Oke, terima kasih teman-teman. Masih stay? Masih full? Sudah kenyang? Ya, soalnya aku sudah kenyang. Oke, itu tadi yang dijelaskan Pak Agus adalah kegiatan pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita membuat metode inquiry, di mana nanti tiap siswa itu dikelompokkan menjadi 8 kelompok sehingga dengan rombel 32 siswa itu terbentuk 8 kelompok. Nah, di inquiry itu kita bagikan studi kasus. Studi kasus itu terkait dengan tema yang kita bahas yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Nah, di situ juga kasus itu juga ada yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, di situ anak-anak kemudian membuat dalam bentuk presentasi menggunakan Canva, kita menggunakan pemanfaatan digital. Di situ poster mini. Nah, setelah itu anak-anak selesai, kemudian kita presentasikan untuk membuat mereka aktif. Kita buat dalam bentuk marketplace activity. Jadi di situ anak-anak berbelanja info. Jadi ada yang belanja, ada yang sebagai penjual sehingga kelas itu lebih atraktif. Itu di kegiatan inti. Nah, dari situ diharapkan anak-anak akan belajar dengan menyenangkan, kemudian mereka dan juga menemukan makna seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kegiatan penutup. Untuk selanjutnya kegiatan penutup kita akan merefleksi. Yang pertama untuk berefleksi, jadi siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi baik dari guru maupun dari rekan-rekannya. Kemudian yang paling inti ya ini dari hatinya, dari hatinya itu yang akan kita cari itu apa nanti, apa salah satu atau satu saja perilaku yang sudah dilakukan yang sesuai dengan Al-Quran, atau kalau mungkin belum rencananya apa satu perilaku yang sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran yang di ayat tersebut, termasuk juga dengan apa satu saja sunnah Nabi yang ingin dilakukan ketika kembali dalam minggu ini. Jadi ini yang berada di hati kita itu. Kemudian yang terakhir adalah guru menegaskan bahwa pedoman hidup bukan sekedar diketahui tetapi untuk dipraktekkan. Ini untuk bisa mengaplikasi nih, bagaimana? Apakah cukup diskusi? Apakah cukup diskusi? Teman-teman mengaplikasi itu diskusi Al-Quran sebagai sumber hukum, hadis sebagai sumber hukum. Ada lagi nggak yang lain selain diskusi? Hanya diskusi ini aja. Ya, coba kira-kira mengaplikasinya seperti apa? Izin menjawab Ibu Maria, karena ini sudah pertemuan ketiga dan kita ada pertemuan pendahuluan awal ya. Dijelaskan kita awalnya kita sudah ada pendalaman terhadap ayat-ayat. Jadi kita sudah ada praktek, kita sudah hafalan. Nah, ini sekarang kita tinggal internalisasi nilai-nilai Al-Quran ini dan juga sehari-hari
makanya kita menggunakan inquiry dan diskusi. Selain itu apa? Ini tahunnya sudah mengaplikasi apa belum? Ayo, apakah masih memahami tentang Al-Quran sebagai sumber hidup, sumber hukum Islam, kemudian berikutnya menghafal Al-Quran? Apakah itu sudah mengaplikasi atau belum kira-kira? Apalagi untuk anak SMP. Kira-kira perlu bagaimana ini untuk materi Al-Quran? Ya, praktek mengaji, oke, itu sudah kan itu. Selain itu mengaji, oke, memahami. Yang kira-kira mengkontekstualisasikan, kira-kira seperti apa? Ini tentang apa Al-Qurannya dulu ya? Tentang pentingnya iman, takwa, toleransi. Kalau misalkan tentang toleransi, ya kira-kira seperti apa memahami ayat Al-Quran tentang toleransi? Anak-anak diajak untuk mengaplikasi supaya deep, bukan surface learning tapi deep learning. Seperti apa nanti? Itu bisa dibuat dalam apa? Proyek kelompok. Nah, proyeknya apa? Proyeknya Kita kan di satu kelas kebetulan ada yang nonis ya. Nah, mungkin toleransi itu lebih ke arah membuat laporan proyek kebaikan dalam 1 minggu. Nah, mungkin itu bisa tema-tema gitu. Bisa seperti itu. Atau membuat vlog, video pendek tentang contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah berbasis proyek, ada produk di situ ya. Jadi sudah mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Nanti dikaitkan dengan ayat Al-Quran mana, bunyinya apa, lalu surat apa yang berapa, bunyinya apa, dibunyikan sekalian di video itu. Contoh perilaku sehari-hari seperti apa, bisa dibuat video pendek, ya bisa juga bermain peran seperti itu ya. Nanti bisa juga dalam cerita pendek, ini sebuah cerita tentang